Halo, semangat pagi semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dinamika persatuan di Indonesia. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ilham Fadakim absen 14, Muhammad Wildan Eko Kusuma absen 19, dan yang terakhir ada Muhammad Kun Rahman Kusuma absen 20. Sebelum kita masuk ke inti materinya, apa sih dinamika persatuan dan kesatuan itu? Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa adalah segala upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari hal-hal yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk ke peristiwa kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional ditandai dengan 2 peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo dan Ikrar Sumpah Pemuda. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli. Gambar tersebut merupakan gambar proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945 Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari Farid Smarta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau bisa disingkat sebagai KKN. Sejak zaman Orde Baru, praktek KKN ini menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap bangsa Indonesia. Karena KKN lah yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser dari jabatan presiden dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Dan kemudian anak-anak Presiden Soeharto diadili atas beberapa kasus termasuk kasus KKN. Cara mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin pertama, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nomor 2, menegakkan supremasi hukum. Poin ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. Poin keempat, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Dan poin yang terakhir yaitu menjaga solidaritas sosial. Baru-baru ini kita sering melihat kasus terorisme dengan tujuan untuk jihad dan bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah, yang tentu saja tidak pas untuk diterapkan di Indonesia, sebab Indonesia terdiri atas suku majemuk dan memeluk beberapa kepercayaan agama yang berbeda. Maka dari itu, upaya penggantian ideologi bangsa ini menjadi ancaman NKRI dari dalam negeri yang sangat serius karena dapat menyebabkan perang saudara. Yang pertama, memperkuat keimanan dan budaya malu. Yang kedua, sistem pengajian yang layak. 3. Pembuatan sistem birokrasi dan hukum yang anti korupsi dan anti kolusi. 4. Penghitungan kekayaan pejabat dan pembuktian terbalik. 5. Hukuman yang berat. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari 27-28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Indonesia adalah negara yang heterogen dengan wilayah yang luas. Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan perlu mempunyai persatuan dan kesatuan.
Perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia antara lain agama, suku, etnis, budaya bahasa, maupun adat istiadat. Founding Fathers menempatkannya ke dalam landasan ideologi atau Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selain itu, ada juga semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Penduduk Indonesia penting. Penduduk Indonesia penting memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia bisa terpecah. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan memiliki peranan yang sangat penting bagi proses integrasi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Semangat pagi semuanya!